Sebenarnya mengapa betapa pentingnya kita sebagai YouTuber untuk segera mengobati channel kita yang sakit? Pertama adalah terkena spam, kedua menonton unsubscribe channel, ketiga lakukan sub berlebihan, keempat akun tidak aktif, kelima update channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Jangan lupa agar kita bahagia dan nyaman apapun dan bagaimanapun keadaannya. Ya sudahlah, pokoknya kita asikin saja. Insya Allah hal apapun kita tanamkan dalam keyakinan agar terekam oleh alam bawah sadar kita, bahwa dengan kita selalu berpikir positif, tenang, dan yakin, maka sebenarnya semua akan bisa kita lalui dengan baik, insya Allah. Hari ini Kang Asik yakini insya Allah yang kebetulan sedang membuka konten video ini dengan tujuan positif untuk menjalin tali silaturahmi dan saling berbagi rezeki. Maka keberuntungan untuk teman-teman semua akan segera terwujud, amin ya robbal alamin. Pada hari yang baik ini pula Kang Asik akan berbagi pengalaman setelah mengalami kegalauan channel yang lumayan cukup lama, ada 2 minggu kali ya, bahkan lebih. Kegalauan channel itu Kang Asik perjuangkan dan sekuat mungkin dipertahankan dengan kemampuan apa adanya. Perjuangan mulai terasa, ada perbaikan dan perkembangan yang nyata, bahwa sebenarnya mengapa betapa pentingnya kita sebagai YouTuber untuk segera mengobati channel kita yang sakit. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya pengalaman Kang Asik akan Kang Asik ceritakan di halaman berikutnya. Kita lanjutkan teman-teman Kang Asik semua. Tapi Kang Asik mohon izin sebelumnya bahwa dalam konten video ini Kang Asik tidak berniat menggurui, apalagi berani mengajarkan tentang seputar ilmu membuat konten video YouTube yang baik. Justru yang akan Kang Asik paparkan di sini adalah beberapa peristiwa manakala channel Kang Asik mengalami sakit agak lumayan parah, beserta bagaimana cara Kang Asik menanggulanginya hingga saat ini mulai stabil dan membaik. Untuk menanggulangi masalah channel YouTube yang sakit ini, Kang Asik mencoba menerapkan dari sebuah literatur yang memang bukan khusus untuk YouTuber, akan tetapi ini adalah ilmu yang bisa diaplikasikan ke bidang apapun, dan tentunya berhubungan dengan analisa dan development atau perkembangan sebuah konten video. Literatur itu menyebutkan bahwa untuk mempermudah dalam analisa dan masalah sakitnya channel kita, khususnya channel Kang Asik ya, maka terapkan pertanyaan dengan pola PE dan S, dimana PES ini adalah singkatan dari problem, etiologi, dan simptom. Dan untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita menerapkannya agar kita bisa sedikit mengantisipasi masalah tersebut pada channel kita. Antara lain problem ini adalah masalah, dan masalahnya yang sedang terjadi pada channel Kang Asik seperti apa? Misalnya berkurangnya secara drastis jumlah subscriber dan jam tayang. Biasanya kehilangan itu yang Kang Asik alami terjadi beberapa variasi. Yang pertama, hilangnya subscriber dan jam tayang pada waktu tertentu, jadi tidak tiap hari ya teman-teman. Yang kedua adalah hilangnya subscriber dan jam tayang secara berkelanjutan. Nah, yang secara berkelanjutan ini Kang Asik alami sampai 2 minggu lebih ya, jadi tiap hari terus berjatuhan subscribernya. Kemudian selanjutnya adalah etiologi, di mana etiologi ini adalah asal usul terjadinya suatu masalah yang menimpa channel kita. Hal ini terjadi biasanya setelah melakukan kunjungan antar sesama YouTuber, saling komentar dan saling sub.
Akan tetapi ada perilaku atau kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan kunjungan sehingga menimbulkan aktivitas yang mencurigakan, YouTube menganggapnya spam. Contohnya, yang pertama adalah memberikan komentar dan sub secara langsung dengan menonton video hanya beberapa detik, bahkan ada yang tidak menontonnya sama sekali karena mengejar target subscribe di channelnya. Kadang ada yang berpendapat teman-teman, tidak semata-mata YouTube menyediakan tombol subscribe dan like kalau bukan untuk ditekan manakala kita suka dan puas dengan tayangan channel kita. Itu betul sekali, tapi kita harus ingat secara logika bahwa YouTube itu adalah platform untuk konten kreator video, sehingga yang namanya video berarti ya harus dilihat. Kalau tidak dilihat dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, maka dianggapnya oleh YouTube adalah tetap menjadi spam. Kemudian yang kedua, sering memberikan komentar dengan tulisan yang sama dan berulang secara terus-menerus, apalagi copy paste. Ini biasanya karena malas menulis komentar, jadi copy paste seperti itu. Padahal menulis komentar original jadi langsung ditulis, itu akan menjadi salah satu bukti apakah teman kita itu benar-benar menonton. Hal ini sebenarnya teman-teman bisa dilihat dari cara berkomentarnya. Apakah komentarnya sesuai dengan isi konten kita atau tidak? Ini maksud daripada YouTube mengapa kalau kita mengejar hanya kuantitas atau jumlah subscribe tapi tanpa menonton dan tanpa komentar yang relevan akan jadi spam juga. Jadi kita berpikir positif saja. Sebenarnya YouTube mengarahkan kepada kita untuk saling menghargai dan saling membantu dalam hal positif untuk meraih target kita masing-masing sebagai konten kreatornya. Selanjutnya adalah S atau simptom. Simptom ini adalah yang menjabarkan penyebab daripada terjadinya suatu masalah, sehingga setelah mengenal masalahnya kita bisa mengambil langkah-langkah penyelesaiannya secara dinamis dan berkelanjutan. Sesuatu itu akan terjadi berawal dari sebab dan akibat. Contohnya, pertama, apabila kita kehilangan subscriber, itu ternyata ada beberapa kemungkinan, antara lain yang pertama adalah terkena spam, yang kedua adalah penonton unsubscribe channel kita, yang ketiga melakukan aktivitas sub for sub yang berlebihan, kemudian yang keempat adalah akun sudah tidak aktif, dan yang kelima adalah jarang update channel. Baik teman-teman sekalian, akan kasih jelaskan tetapi tidak detail secara garis besarnya saja. Yang pertama, terkena spam. Hal ini salah satunya terjadi biasanya akibat dari saling kunjung dengan komentar yang sering berulang. Akhirnya karena keseringan dengan perilaku yang sama disinyalir oleh YouTube sebagai tindakan robot. Selain itu ada juga karena kita saking pengen cepatnya ngejar subscribe, maka membuka beberapa browser sekaligus. Misalnya Google Chrome, tapi dalam beberapa tab diputar sekaligus. Lebih parah lagi nih, ketika memutar videonya itu volumenya semua aktif. Ini sudah dipastikan akan terdeteksi spam juga. Jadi kalau bisa yang melakukan upload video itu, awas itu volumenya harus di off. Makanya ketika kita akan melakukan teori upload video ini harus super hati-hati. Apalagi antara akun Gmail utama dan akun Gmail cadangan bersatu dalam satu perangkat yang sama. Ini sekali lagi jangan lupa untuk tukar-menukar akun Gmail harus dipastikan melalui logout. Artinya akun Gmail cadangan yang sudah dipakai menonton, apalagi dalam satu perangkat, itu sekali lagi wajib logout. Apabila teman-teman ceroboh kemudian lupa, wassalam. Dijamin rontok subscribe, hilang jam tayang,
lebih jauhnya lagi channel kita bisa di-banned teman-teman. Selanjutnya yang kedua adalah penonton unsubscribe channel kita. Kalau Kang Asik rasa hal ini ya jarang terjadi, apalagi di kalangan para sahabat YouTuber semua. Mereka rata-rata kalau sudah subscribe, Kang Asik rasa tidak akan ada waktu untuk melakukan unsubscribe di antara sesama YouTuber pemula. Ada juga bisa terjadi unsubscribe andai ada penonton kita yang fanatik misalnya tiba-tiba mengecewakannya karena misal konten kita pindah tema atau niche, atau ada sesuatu bahasan dari konten video kita yang bikin ilfeel hatinya. Tapi hal itu sih sebetulnya sangat jarang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ini tidak asing lagi melakukan aktivitas sub for sub yang berlebihan. Ingat sekali lagi, sub for sub yang berlebihan. Seperti pembahasan tadi, yang namanya berlebihan itu berarti termasuk di dalamnya sebagai tindakan perilaku yang berulang. Tindakan yang berulang dengan waktu dan frekuensi kegiatan yang sama, baik itu komentar ataupun konten video, hal ini sangat tidak disukai oleh YouTube karena tadi itu disinyalir adalah sebagai tindakan mesin otomatis atau robot. Kemudian yang keempat, akun sudah tidak aktif. Hal ini sudah sangat jelas sekali apabila misal ada subscriber kita yang akunnya tidak aktif, baik itu di-banned oleh YouTube ataupun memang si pemilik channel menutup akunnya, maka dengan sendirinya status subscriber yang ada di channel kita akan ikut hilang dengan sendirinya. Dan hal ini pun sangat jarang terjadi. Yang kelima nih, jarang update channel. Hal ini sangat logis sekali karena semua hampir mengetahuinya, khususnya para YouTuber ataupun konten kreator, bahwa apabila kita ingin menghidupkan interaksi sosial di antara komunitas YouTube yang membangun traffic sebagai dasar rekomendasi video, maka kita harus konsisten upload video. Oleh karena itu, kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator harus rajin upload video, minimal nih telatnya kurang lebih 1 atau 2 kali dalam seminggu. Kita harus upload video agar subscriber kita bisa semakin bertambah dan juga tentunya tidak berkurang. Selain cerita tadi atas pengalaman Kang Asik yang tak kalah penting, walaupun mungkin kalimat ini sudah sangat pasaran dikatakan oleh hampir setiap orang ya, bahkan saking pasarannya kalimat ini manakala diucapkan tidak jarang mendapat sambutan yang di dunia maya terkenal dengan dibully orang lain. Kalimat itu adalah ikhlas. Ngomong ikhlas gampang katanya. Ya kita sebagai YouTuber, sebagai konten kreator harus punya niat ikhlas untuk ibadah, khususnya kepada sesama YouTuber pemula, dan kita saling membantu sangat tidak ada salahnya. Walaupun Kang Asik belum punya ilmunya, bagaimana sih cara jadi YouTuber yang baik? Bagaimana sih cara kita ingin jadi konten kreator yang populer? Minimal ketika Kang Asik ada pengalaman sedikit yang sifatnya bermanfaat untuk teman-teman, ya sudahlah, Kang Asik memberanikan diri untuk menyampaikan dalam tutorial ini karena Kang Asik berprinsip kesuksesan itu adalah karena izin Allah melalui tangan teman-teman semua. Itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan saat ini. Mohon maaf banyak salah-salah kata, dan itu semua karena terbatasnya ilmu pengetahuan yang Kang Asik miliki. Berjumpa di video berikutnya. Kang Asik izin pamit untuk undur diri. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.